Sore, Pak Badar. Sore, Apa kabar? baik-baik. Lama nggak ketemu Oh, mentor politik. gimana? Ini semoga kamera sudah direkam ya, karena mohon maaf pertemuan ini tidak terlalu ini ya, tidak menyangka kita bisa ketemu. Ya, Cuma jujur hari ini teman-teman, khususnya wartawan, ah, banyak nyari Bapak. iya, kenapa? Kan kita tahu Bapak kan lebih selebihnya bantu banyak nih Partai Republik Satu nih. Kita Oh tahu lah ya, Pak. Ibu Asna ini, Ya, terus sekarang juga ada video-video Ibu Hasna ini yang menyangkut Ketua KPU RI ya, yang nyebar. Kita tidak bisa pungkiri itu, Pak. Semuanya udah nyebar di grup PA itu, berita itu. ya, Bapak kan salah satu konsultan Partai Republik Satu, kalau nggak salah. Kalau salah, sanggah saya. ya, Karena Bapak setidaknya kan menyiapkan bahtera Partai Republik Satu waktu itu. ya. Apa benar Pak ada nego-nego sih seperti yang nyebar isunya sekarang sama Pak Ketua KPU? Saya kira apa yang kita lihat dan kita rasakan di lapangan sebenarnya tidak ada nego itu. Yang ada itu adalah persiapan administrasi, bagaimana mempersiapkan data yang lengkap, dan itu dilakukan oleh Partai Republik Satu. Pada saat itu saya waktu itu eh, dengan berkarya saya selaku sekjen saat itu memang non aktif ya, sehingga saya diminta beberapa teman-teman pimpinan partai termasuk Republik Satu untuk membantu membagi pengalaman bagaimana proses verifikasi pendaftaran di pemilu 2019. Salah satunya Republik Satu ini H-7 sebelum penutupan pendaftaran, Ibu Asna ini meminta saya untuk membantu dari sistem IT-nya dan data-data dari daerah, khususnya teman-teman partai berkarya yang tidak dipakai lagi di berkarya. Datanya sudah tidak dipakai, kita alihkan ke Republik Satu. Dan alhamdulillah lolos. Karena pada saat itu, pada saat pendaftaran, kertas koran pun yang didaftar dimasukkan akan diterima karena ada gitu, Ada yang masuk ada ya? yang masuk dan jadi hijau. Nah, beda dengan berkarya atau partai lain yang saat itu tidak memenuhi syarat seperti itu, walaupun menurut mereka data lengkap, tapi kan tidak dilaporkan atau tidak melalui SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, yang menjadi salah satu syarat di KPU saat itu, sehingga Republik Satu dan 24 parpol lolos, walaupun akhirnya di tahapan verifikasi administrasi ada 5 atau 6 partai yang tidak lolos termasuk Republik Satu. Kemudian pada faktual saat ini ada 16 atau 17 partai yang lolos ya, salah satunya Umat, sementara proses. Ada juga yang sama dengan kita, Partai PKP atau PKPI, peserta pemilu 2019 itu kan tidak lolos di administrasi. Kalau kita di berkarya itu tidak lolos pada saat pendaftaran, jadi data tidak masuk. Jadi itu yang membedakan. Kalau Republik Satu data masuk, walaupun mungkin datanya tidak sesuai, kertas dan sebagainya masuk dan lolos. Nah, itu memang saya akui, saya salah satu konsultan dari Republik Satu saat itu. Ya, makanya kan dengan munculnya berita-berita yang lagi rame nih, sepertinya saya Ya, nggak usah ngomongin lah itu berita tentang Ibu ya, Ketum Hasnaini ini udah langsung. Cuma yang saya pikir memang apa benar Ketua KPU itu menjanjikan gitu kayak gitu kan. Bapak kan tahu lebih banyak sepertinya. saya kan dekat dengan Pak Hasim ya, Ya. dan Pak Asna ini. Jadi setahu saya tidak ada janji-janji seperti itu. Tidak ada ya? Saya juga merasakan bagaimana ikut verifikasi 2017 ke 2019, kemudian bagaimana proses di pendaftaran 2024 ini. Memang teman-teman di KPU jauh sebelumnya kan sudah mengundang pimpinan partai-partai untuk bisa mempersiapkan proses pendaftaran, dan itu dilakukan. Jadi teman-teman yang memang tidak lolos ya mungkin karena datanya yang tidak ada, dan cara menyiasati data tidak ada menjadi ada itu juga ya mungkin belum sampai di pikiran mereka. Itu kita lakukan. Makanya kan soal kelolosan partai hari ini tuh lagi rame nih. Kita Ya. sebagai politisi ya paham betul lah gitu kan. Ya, Cuma kan satu sisi,
partai-partai yang tidak lolos banyak bermunculan dengan kisahnya masing-masing. Ya. Republik Satu begitu seksi. Ya. Kenapa? Ya karena ya saya tahu Pak Badar salah satunya di dalam konsultannya dan mendampingi. Makanya ketika muncul isu-isu banyak wartawan kontak ke saya, kan Pak Badar di mana nggak tahu. Saya bilang coba Ya seksi karena ketua umumnya perempuan, kan ya kan. Iya. Jadi kan hanya dua, ada Ibu Mega di PDIP, kemudian ada Ibu Hasnaini, si wanita emas di Republik Satu, makanya jadi sorotan ya. Ya, jadi sorotan. Jadi mungkin tips sedikit buat teman-teman gimana nih? Ya, silahkan Pak Badar tips buat teman-teman. Jadi kalau ngelihat ini kan kedepannya saya nggak tahu nih. Ini kan menuju tahun politik ya, semakin panas apapun bisa dilakukan oleh teman-teman politisi, apalagi ada partai yang merasa dirugikan oleh KPU karena tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024, tentunya peluang-peluang apapun sekecil lubang jarum pun dimasuki, termasuk masalah kasus Ibu Hasnaini ini. Dan saya tahunya itu tidak ada sesuai fakta, karena saya kenal benar Ibu Hasnaini ini. Dia ada sedikit masalah internal, kemudian dia ada penyakit depresi yang memang apalagi beliau sekarang dalam tahanan kejaksaan, semakin depresi sehingga apa yang diucapkan itu bisa saja tidak sesuai dengan fakta. Jadi bisa saja suatu saat akan diklarifikasi, atau nanti juga kalau disidangkan yang menyidangkan pasti juga akan ada pembuktian. Nah, nantilah pembuktian itu atau proses persidangan baik secara hukum atau apalah mediasi dan sebagainya itu akan menjawab semua itu. Yang jelas kalau dari saya ini sudah masuk ke ranah politis, jadi antara percaya dan tidak percaya itu tergantung kepentingan, dan saya doakan Ibu Hasnaini sehat-sehat selalu, begitu juga dengan Pak Hasim selaku Ketua KPU fokus untuk menjalankan tugas negaranya. Satu pertanyaan closing statement, berarti tidak benar yang dikatakan Pak Hasnaini? Menurut saya tidak benar, karena saya yang ikut kemana-mana ada, mendampingi di mana-mana ada, di partai publik ada. Bu Hasnaini kemana Pak Badar ada? Enggak gitu juga. Maksud saya ada beberapa momen saya ada di situ, baik Pak Ketua KPU maupun Ibu Hasnaini. Jadi apa yang dibahasakan itu menurut saya itu tidak benar. Oke, Pak Badar, terima kasih banyak atas waktunya, dan buat teman-teman dimanapun berada, channel Pemimpin Masa Depan.id siap mengabadikan momen-momen Anda, terutama bagi Anda yang nyaleg nih. Pemimpin Masa Depan.id siap membantu mempromosikan diri Anda. Pak Badar tahu banget lah, sudah sangat lama kita bersama, makanya saya sempat susah nyari ada apa kok nyari Pak Badar, susah. Akhirnya dapat saya. Akhirnya dapat hari ini. Sudah beberapa hari saya nyari Pak Badar. Ya. Pak Badar, terima kasih banyak. Jelas ini bukan kantor partai ya. Bukan kantor partai, dan ini masih ada di dekat Monas. Gak usah ngomong lah di kantor apalah ya. Karena saya menjaga kondusivitas semua. Cuma memang yang saya lihat sebentar lagi ini, bukan sebentar lagi, memang sekarang sudah tahun politik. Pak Badar, terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga nanti kita bisa bersama lagi dalam sebuah partai ke depannya. Amin. Karena kalau sekarang saya nyalon DPD, Pak. Oh, selamat. Harus jadi dong. Harus jadi. Di mana? Di Jawa Barat. Oh, siap. Ya, saya nyalon DPD, dan siapa tahu kita sama-sama. Nah, jalur lain. Jalurnya beda, tapi tujuannya sama. Iya. Nah, tetap kita bisa saling beriringan gitu. Terima kasih banyak Pak Badar. Sampai ketemu di Senayan. Siap, sampai ketemu di Senayan. Siap. Oke.